오늘 아침에도 네가 곤히 자는 나 깨워주고 답장 쓸 거지? Cerita diawali dengan kembalinya seorang aktuaris keuangan profesional bernama Kang Huyong. Setelah 10 tahun menetap di Amerika, karena Huyong hanya tinggal 10 hari di Korea. Huyong termasuk tipe cowok kulkas yang cuek dan gak banyak ngomong, meskipun begitu ia sangat cerdas dan tampan. Saat Paman Choi Dae mengajaknya makan siang, Huyong menolak, karena ia sudah mempunyai janji untuk menemui seseorang. 아깝잖아. 그렇긴 하지. Di jalan, seorang wanita bersiap untuk menemui pria yang akan berkencan buta dengannya sambil menelpon temannya. Saat memasuki sebuah kafe, ia langsung duduk bersama seorang pria. Wanita ini pikir Huyong orangnya. Huyong kaget, ternyata wanita ini adalah Lee Hongju. Wanita ini merupakan cinta pertamanya Huyong, dan ia pun kembali teringat saat Hongju memberinya surat cinta. Setelah itu, sepupu teman Huyong bernama Miso datang, Hongju pun sadar ia salah orang. Saat kencan bersama Miso, tatapan Huyong hanya tertuju pada Hongju. Saat Hongju keluar dengan teman kencannya, Huyong mengikuti kemana mereka pergi, namun ia tertinggal. Hongju melihat Huyong mengikutinya namun ia mengabaikannya. 안녕하세요. 제가 Teman kencan butanya bernama San Kyung Taek. Karakternya kaku dan membuat Hongju jadi tak nyaman. Hongju setuju ikut kencan buta karena paksaan sahabatnya. Saat selesai, Huyong dan Hongju pun pulang masing-masing karena mereka merasa tak cocok dengan kencan buta satu sama lain. Di perjalanan pulang, Huyong ditelepon temannya Joseph. Setelah Joseph tahu Huyong mencampakkan Miso, saat Huyong berhenti, Huyong tak sengaja melihat Hongju di halte bus, dan ingatannya kembali membawa ke masa SMA. Huyong memanggil Hongju. Namun, busnya keburu datang. Huyong pun akhirnya mengikuti Hongju. Saat Hongju asik makan tteokbokki, Huyong datang. 이용주! Namun, Hongju biasa saja dan bersikap acuh. Huyong pikir Hongju telah melupakannya. Dan ia bertanya apakah Hongju mengenalinya setelah 10 tahun tak pernah bertemu. Hongju menjawab bahwa ia masih mengenalinya, dan Huyong tak berubah, masih sama seperti saat SMA. Hongju lalu meminta nomor ponselnya agar mereka bisa reuni, apalagi teman-temannya pasti senang melihat Huyong setelah sekian lama. Huyong bertanya apakah Hongju bahagia karena bisa melihatnya hari ini. Hongju terkejut hingga menyemburkan makanannya. Hongju merasa itu omong kosong. Setelah itu, Hongju pun buru-buru pergi dan memberikan kembalian tteokbokki untuk ia membeli sebuah makanan. Ternyata kembaliannya hanya 500 won. Setelah itu Huyong pulang, namun sayang mobilnya diderek karena ia parkir sembarangan. Di rumahnya, Huyong terus menantikan telepon Hongju. Flashback 10 tahun yang lalu, Huyong naik bis dan sampai di sekolah. Namun, Pak sopir menyuruhnya membangunkan Hongju. Nah, di saat inilah Huyong pertama kali bertemu dengan Hongju. Saat mereka turun, rupa-rupanya mereka terlambat karena kaki Huyong sedang sakit. Hongju berinisiatif memapahnya berjalan agar guru tak menghukumnya. Huyong bingung, ini orang gak kenal tapi terlihat so akrab. Dan saat guru bertanya mengapa mereka terlambat, Huyong berkata jujur jika mereka tak saling kenal. Pak guru membiarkan Huyong untuk masuk kelas sementara Hongju dihukum. Huyong yang melihat itu tersenyum puas menyaksikan Hongju dihukum. Di kelas, Huyong menemukan novel Bang Joon-ho di tasnya yang tak sengaja diletakkan oleh Hongju. Setelah itu, Pak guru meminta Huyong menyelesaikan soal di depan kelas. Pak guru amat membanggakan Huyong, karena Huyong termasuk anak emas di SMA. Saat Huyong melihat jendela, ia melihat Hongju. Hongju melambaikan tangan padanya dan tersenyum, dan Huyong pun tersenyum tipis. Di rumahnya, Hongju menelepon sahabatnya Hyeji dan bercerita jika ia bertemu Huyong. Hyeji bahagia karena Huyong cinta pertamanya. Ternyata, selama ini Hongju hanya mencoblangi Huyong dan Hyeji. Ia tak pernah memiliki perasaan pada Huyong saat SMA. Hongju termasuk murid yang bodoh amat dan Hyeji termasuk murid pemalu. Saat Hyeji bilang ia menyukai Huyong, Hongju bilang jika ia kesal pada Huyong karena membuatnya dihukum. Namun, Hongju tetap akan mendukungnya. Hari di mana Hongju melambai pada Huyong itu ternyata Hongju sedang memanggilnya untuk Hyeji. Ketika istirahat, Hyeji ingin memberikan surat cinta, namun Hyeji terlalu malu dan akhirnya meminta Hongju memberikannya dengan alasan novel Bang Joon-ho.
Hongju setuju dan tanpa ragu memberikan surat itu pada Huyong. Hongju juga minta agar novelnya dikembalikan saat ia tak sengaja meletakkan di tas Huyong agar tak disita guru. Bagi Hongju cinta hanya buang-buang waktu dan menghabiskan uang. Saat Hongju memberikan nomor, Huyong pun kegirangan. 드디어 현실룸에서 시작이구나. 얘 누군데? 누구야? 답장 쓸 때 내 쪽. Keesokannya, Huyong datang ke kantor paman dan bilang ia akan mengambil alih untuk kantor pusat. Paman tak terima, namun Huyong berkata jika ini yang terbaik. Huyong susah fokus dan terus memikirkan Hongju. Sehingga ia pun bercerita telah menemui temannya, paman pun mengerti jika temannya pasti spesial. Setelah itu nomor baru menelpon Huyong, ia kira itu Hongju tapi ternyata Hyeji. Hyeji menelpon dengan gembira dan berencana membuat pesta penyambutan untuk Huyong bersama Hongju dan Sang Pil. Mendengar nama Hongju disebut Huyong pun setuju. 알아봤어야 되는데 너 이런 이게 최선이야, 한국 지사. 네? 나랑 상필이랑 홍주랑. Hari-hari berlalu, tiba saatnya pesta penyambutan. Paman terus menggoda Huyong. Pesta diadakan di restoran milik Sang Pil. Saat Hyeji tiba dengan sepatu hak tinggi, Sang Pil menegurnya. Bukannya kamu seorang guru. Hyeji pun mewanti-wanti agar Sang Pil menjaga mulutnya saat Huyong sampai. Sang Pil langsung memeluknya dan Hyeji tampak malu-malu. Sedangkan, Huyong terus menanti Hongju. 견인되는 것도 몰랐을까? 수지가 한가인된 거야? 반갑다, 강우야. Di tempat lain, Hongju mendapat pesan dari bos untuk datang ke pesta sutradara Kim. Belum lama minum Hyeji sudah mabuk dan meracau, lalu ia pun pingsan. Saat Hongju telah menemui sutradara dan menyampaikan pesan bosnya, Hongju ingin buru-buru pergi karena di pesta ini ada Bang Junho cinta pertama Hongju. Namun, sutradara menahan dan memaksanya makan terlebih dahulu dan akhirnya ia pun terpaksa bertemu dengan Bang Junho. Melihat Hongju, Junho pun menghampirinya. Setelah lama menunggu, akhirnya Hongju datang. Namun, ia sudah mabuk. Huyong terus menatap dan memperhatikan tingkah konyol Hongju saat mabuk. Setelah itu Sang Pil meminta Huyong mengantar Hongju pulang dan ia yang mengantar Hyeji. Saat pulang, Hongju mampir ke minimarket, lalu berjalan sempoyongan dan Huyong menjaga di belakangnya. Kemudian, Hongju berlari ke sekolahnya dahulu. Tak sadar Hongju kembali menceritakan awal pertemuan mereka. Huyong tertawa, lalu Hongju bilang kamu bukan Huyong. Huyong itu tak pernah senyum. Huyong terus tertawa. Hongju bilang senang bertemu denganmu. Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Lalu, Hongju membahas tulisan cinta pertama yang ada di novelnya dulu. Kamu harus membekukannya sekeras batu, maka perasaan itu akan terjaga jika mencair. Bisa-bisa perasaan itu kadaluarsa, maksudku kamu tak boleh menemui cinta pertama. Mereka pun akhirnya sampai, Hongju memberikan ramen dan pangsit untuk Huyong, lalu Hongju pun pamit. Saat Huyong melihat, ternyata Hongju tinggal di atap rumah pamannya. Huyong masih mengikuti, lalu Hongju berkata, kenapa mengikutiku sambil tertawa? Huyong berkata sayang sekali sepertinya punyaku sudah mulai mencair. Dan secara tidak sadar, Huyong telah mengungkapkan perasaannya kepada Hongju. 너 강우영 아니지? 혜지가 주는 거야. Di pagi hari, Hongju bangun dan ia berusaha mengingat hal-hal yang terjadi tadi malam. Ia melihat sekitar kamarnya yang berantakan. Hongju mulai teringat jika ia mabuk parah tadi malam. Ia juga mengingat perkataan konyolnya kepada Huyong. Tak lama setelah itu Hyeji datang untuk mengajaknya makan sup. Di rumah, Huyong membuatkan paman sup pengar. Karena supnya enak, paman ingin mengajak tetangga atapnya makan bersama. Huyong kaget dan langsung menolak. Di tempat lain, Hyeji dan Hongju makan dengan lahap. Setelah itu, Hyeji menegur Hongju karena datang ke restoran Sang Pil sambil mabuk. Hyeji merasa tak enak dengan Huyong. Saat Hongju menjelaskan tentang Junho, Hyeji pun kaget. Hongju bilang ia tak bisa kabur karena sutradara menahannya. Hyeji merasa kesal karena Junho itu egois. Hongju bilang, itu sebabnya aku berusaha bersikap tegar di hadapannya biar Junho tahu kalau aku udah move on. Jadi aku tak bisa menolak ajakan mereka untuk minum-minum. 신영이나 진짜. 금방 와. 너 위에 살거든. 안 돼! Setelah itu, mereka kembali membicarakan Huyong. Hyeji terus memujinya. Lalu, Hongju mengingatkan tentang perlakuan Huyong saat SMA.
10 kali Hongju mengantarkan surat Hyeji pada Huyong, namun Huyong tak pernah membalasnya. Sampai-sampai Hongju mengikutinya ketika olahraga dan membuat tulisan di kelas Huyong yang membuat geger seluruh kelas, namun Huyong tetap acuh dan tak peduli. Di rumah, Huyong mulai menanyakan tentang Hongju pada paman dan menyuruh paman meminta Hongju mengajaknya berkeliling. Paman merasa aneh karena sikapnya berubah tak seperti biasanya. Kemudian paman menelpon Hongju paman basa-basi. Lalu, paman bilang jika kerabatnya ingin diajak jalan-jalan oleh Hongju esok hari. Tanpa pikir panjang Hongju langsung setuju. Yang Hongju tahu kerabat paman itu gadis kecil. Padahal, foto itu adalah Huyong ketika menginjak taman kanak-kanak. Paman juga meminta Hongju mengajak Hye namun Hyeji menolak ikut. 내 친구 김혜지가 주는 거야? 이 언니만 믿으라고 전해줘요. 언니? Keesokannya Huyong bangun dengan semangat dan bersiap-siap. Saat Hongju datang ke rumah, Hongju kaget kok yang keluar Huyong, bukan seorang gadis kecil yang ia pikirkan. Huyong bilang foto gadis kecil itu adalah dirinya ketika masih kecil. Merasa tak sesuai, Hongju akan pergi. Namun Huyong memaksa ditemani, Hongju tak bisa menolak karena sudah janji pada paman. Hongju lalu berusaha menghubungi Hyeji, namun tak diangkat. Rupanya Hyeji ada di kamarnya dan merasa kesal karena Huyong sibuk, lalu ayahnya datang dan mengajaknya pergi. Setelah itu Hongju mengemudi untuk Huyong, lalu mereka datang ke taman hiburan. Huyong merasa beruntung dan bahagia bisa jalan berdua dengan Hongju. Mereka menikmati beragam wahana permainan. Di sana saat istirahat Hongju berusaha menghubungi Hyeji, namun tetap tak aktif. Ternyata Hyeji diajak naik gunung bersama dengan Kyungtaek. Hongju bilang pada Huyong jika ia merasa lelah namun berkat Huyong ia jadi bisa liburan. Setelah itu mereka melakukan lomba makan mie pedas, di mana yang kalah harus menuruti pemenang. Huyong merasa percaya diri namun ternyata Hongju berhasil mengalahkannya. Hongju lalu mengajak Huyong ke istana sambil memakai hanbok dan Hongju merasa senang. Saat Hyeji menuruni gunung ia merasa lemas dan hampir tergelincir, namun Kyungtaek menolongnya. Kyungtaek juga memeriksa pergelangannya lalu mereka canggung sendiri. Setelah itu ayah memanggil Kyungtaek, saat Hyeji duduk tak lama Junho mengirim pesan pada Hyeji dan Hyeji pun bergegas pulang. 누가 누구랑 놀아주는 건지. Di istana Hongju meminta Huyong mengambil fotonya dan Huyong pun jadi terpesona saat Hongju mengikat rambutnya. Saat Hongju mengajaknya pindah tempat foto Huyong merasa lelah, namun Huyong tak bisa menolak Hongju. Di sana Hongju gantian mengambil foto, Hongju sampai jatuh dan Huyong tersenyum diam-diam. Saat mereka akan pulang, hujan deras turun. Di mobil mereka membahas foto-foto tadi sambil berbincang-bincang. Dan di rumah Hyeji Junho pamit pulang, Hyeji menegurnya karena kembali datang ke kehidupan Hongju. Setelah sebelumnya meninggalkan Hongju, namun Junho tak menghiraukannya. Kemudian Hongju dan Huyong berhenti untuk melihat sungai Han. Saat Huyong mengingatkan Hongju tentang ucapannya saat mabuk, Hongju pikir Huyong marah karena ia bilang Huyong seperti anak kecil, sehingga Hongju meminta maaf. Huyong tersenyum karena Hongju tak mengingat aksi konyolnya. Lalu Hongju mencoba menekan tombol kursinya dan tak sengaja membuka jendela hingga hujan masuk. Saat Huyong berusaha menolong tak sengaja mereka bertatapan dan situasi menjadi canggung. 오. Saat sampai rumah Hongju buru-buru turun, lalu berlari dari hujan. Saat berteduh di rumah paman Huyong merangkulnya, ia refleks karena bahu Hongju terkena cipratan hujan dan mereka pun kembali salah tingkah. Ketika Hongju akan pulang, Huyong memanggilnya dan mengajaknya makan ayam lain waktu. 안녕. 어떡해. 10 tahun lalu di perpustakaan, Huyong melihat Hongju kesulitan mengerjakan tulisannya. Saat Hongju melihatnya, Hongju langsung mengikuti untuk meminta jawaban surat Hyeji. Huyong tetap acuh dan tak ada respon apapun. Dan malah menyuruhnya untuk belajar menulis dengan benar. Mendengar jawaban Huyong, Hongju jadi kesal dan marah. Di kelas sambil bertanya tentang insiden perpustakaan dan merasa heran, jikalau Huyong tak menyukai Hyeji, mengapa Huyong tak mengungkapkannya dari awal?
Ternyata sebenarnya Huyong merasa senang melihat Hongju menemuinya berkali-kali. 야, 강우야. Sore hari saat di perpustakaan, Huyong tak sengaja melihat Hongju yang ketiduran saat menyelesaikan tugas menulisnya. Huyong lalu mengambil kertas Hongju dan mengisi kertas itu, lalu mengumpulkannya. Saat Hongju terbangun, Hongju melihat kertas itu menghilang dan ia mengira kertasnya hilang tertiup angin. Keesokannya saat Hongju datang ke kantor, bosnya memanggil. Ternyata Junho ada di sini untuk bekerja sama bisnis. Hongju terkejut melihat keberadaan Junho. Ia mengingat rasa sakitnya saat 3 tahun lalu, saat Junho pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. 아휴, 오늘은 꼭 다 쓰고 가려고 했는데. 오빠, 준호 오빠. 괜찮으세요? 그럼요. Di kantor Huyong bilang pada paman, jika ia akan tinggal lebih lama di Korea saat urusan bisnis selesai. Junho bilang ia kembali untuk Hongju. Hongju merasa kesal melihat sikap Junho yang tak punya rasa bersalah. Junho lalu bilang kita tak pernah putus dan aku selalu memikirkanmu. Saat paman dan Huyong berjalan, mereka pun melihat Hongju dan Junho dan paman tahu jika Junho adalah mantan kekasih Hongju. Saat Hongju pamit Junho menahannya. Melihat itu Huyong langsung menggandeng tangan Hongju dan mengajaknya pergi. Huyong dan Hongju meninggalkan Junho pergi, lalu bersembunyi. Junho hanya tersenyum lalu pulang dengan mobilnya. Huyong membahas tentang mantan Hongju, akan tetapi Hongju tak ingin membahasnya. Hongju berterima kasih lalu pamit pergi dan melepaskan tangannya. 과거에 대한 얘긴 절대 하지 마. Saat kembali ke kantor, bos sudah menunggu dan semua orang di kantor tahu tentang percintaan Hongju dan Junho. Meski begitu bos tetap ingin Hongju bekerja secara profesional dan mengambil proyek kerjasama dengan Junho, karena ini kesempatan besar dan ini membuat Hongju dilema. Di tempat lain Huyong terus menatap tangannya yang digenggam Hongju. Saat paman datang Huyong bertanya siapa mantan Hongju. Paman bilang Bang Junho yang ia lihat tadi. Huyong pun terkejut dan tak habis pikir. Di perjalanan Junho ditelepon temannya yang merasa kesal karena Junho bekerja sama dengan Hongju, padahal Junho telah menyakiti Hongju. Temannya ini bilang dulu Hongju datang sambil menangis di hadapannya untuk mencari Junho. Mendengar itu Junho tampak sedih, namun ia berusaha tetap percaya diri sambil bilang mustahil Hongju menolak proyek ini. 내 대고 너랑은 말도 안 섞을 거라고 한 거. 나도 너 싫어 임마. 네. Huyong merasa kesal. Huyong bilang pada paman jika saat SMA ia menulis naskah panjang untuk buku Junho. Bukan itu saja, dulu saat Huyong akan pergi wawancara Olimpiade, Huyong tak sengaja bertemu Hongju yang akan membolos. Saat Huyong tanya, Hongju beralasan jika ia sakit dan mengancam jika Huyong berani melapor. Hongju datang ke terminal untuk naik bus ke Chorwon. Di perjalanan Hongju tersenyum sambil melihat hadiah yang ia siapkan untuk Junho dan ternyata Huyong diam-diam mengikutinya naik di bus yang sama. Saat sampai Huyong berniat kembali ke wawancara, lalu Hongju melabrak Huyong yang mengikutinya. Ia bilang kamu menyerah mengikutiku? Ah benar, membolos terlalu liar untukmu si anak pintar dan teladan, bersenang-senanglah. Tapi ternyata Huyong benar-benar mengikutinya kemanapun Hongju pergi dan ia merasa kesal karena ia terus dibuntuti oleh Huyong. Huyong berkata aku tak tahu kenapa aku mengikutimu. Setelah itu Hongju pun mengajaknya turun, lalu mereka berjalan jauh hingga akhirnya sampai ke pangkalan militer Junho berada. Hongju menghela nafas lalu berdandan. Ia mengungkapkan alasannya datang, yaitu untuk menyatakan perasaannya. Huyong hanya bisa menatap Hongju. Paman pun tak habis pikir setelah mendengar cerita Huyong. Lalu paman sadar jika cinta pertama Huyong itu Hongju. Paman jadi heboh lalu mengingatkan jika Hongju tak mudah didapatkan. 경고했어! 미리 경고해! 너의 첫사랑이었다는 거야? 삼촌, 나 머리가... Dismanya dulu, kini Hyeji sudah menjadi guru. Begitu juga dengan Kyungtaek. Hyeji tak sengaja mendengar ketika guru lain ingin menjodohkan Kyungtaek dengan kerabatnya. Hyeji yang mendengar itu lalu ikut nimbrung dan Kyungtaek tampaknya menyukai Hyeji. Hyeji mengajak Kyungtaek bicara. Hyeji ingin Kyungtaek meneruskan kencan dengan Hongju, namun Kyungtaek bilang jika Hongju tak tertarik.
Namun sebenarnya Kyung-taek memendam perasaannya kepada Hyeji. Di kantor Huyong masih merasa kesal dengan Junho, saat paman datang paman bilang Huyong dipromosikan dan ibunya ingin Huyong balik ke Amerika. Huyong pusing memikirkannya. 머리숱 많지. Saat berjalan di luar, Hongju ada di belakangnya. Hongju ingin menyapa tapi tak jadi. Saat Huyong berbalik mau tak mau Hongju menyapanya. Mereka pun berjalan bersama, lalu Hongju mengajak Huyong makan ayam goreng. Ternyata Hongju juga mengajak Hyeji dan ia bertanya bagaimana kalian bisa bertemu. Huyong berusaha menjelaskan tentang hari ini, namun Hongju menegurnya karena tak ingin Hyeji tahu dan tak ingin mengecewakannya. Huyong bilang kenapa kamu tak pernah berubah, kamu masih tak tahu apa-apa dan masih bodoh. Hongju yang mendengar itu merasa kesal dan marah, ia lalu pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Hyeji menyadari jika Huyong menyukai Hongju. Hyeji kecewa mengetahui fakta itu karena ia telah menyukainya selama 10 tahun, tetapi Huyong malah menyukai sahabatnya Hongju, di mana mereka terlibat cinta segita. Namun ia menyadari jika perasaan tak bisa dipaksakan meski kini ia jadi serba salah. Kemudian Hongju datang ke tempat Sangpil untuk makan sambil mengomel tentang kekesalannya juga proyeknya. Bersama Junho dan jelas Sangpil menentang itu. 다시 가? 그래? 야 이제 안 커. 지금 걔 중3 때 키야. 너 죽을 거 알고 씨부린 거지? Di rumah, Huyong lelah memikirkan semua yang terjadi hari ini. Saat Hongju pulang dan merebahkan dirinya, ia melihat poster Junho. Hongju membuka kotak tentang Junho. Saat melihat novel Junho, Hongju ingat karena novel itu juga ia bisa diterima bekerja. Keesokannya Hongju berangkat ke kantor lalu menemui bosnya dan bilang jika ia bersedia mengambil proyek bersama Junho. Sedangkan Huyong bersiap akan berangkat ke bandara untuk kembali ke Amerika. 이동한테 인사했어? Di sekolah Kyung-taek sedang mengajar dan Hyeji sedang duduk dan melamun di sebuah taman. Terlihat di wajahnya ia sangat sedih dan kecewa. Saat Kyung-taek berjalan, Hyeji memanggilnya. Hyeji mencoba mencurahkan isi hatinya kepada Kyung-taek. Kyung-taek berpendapat tentang kisah cintanya. Kyung-taek bilang jika itu aku akan menyelamatinya karena temanku baik dan ia menemukan orang baik untuk dicintai. Hyeji pun terhibur dengan jawaban itu. Saat di perjalanan, Huyong menelepon Sangpil namun tak diangkat. Huyong kembali teringat saat Hongju mencari Junho di pangkalan. Petugas bilang Junho tak ada di sini. Hongju kecewa dan terus melamun. Saat Huyong mengajaknya pulang, Hongju mengajaknya makan ramyun. Hongju makan sambil menangis dan bilang tak akan pulang sampai bertemu Junho. Huyong meledeknya dan Hongju tambah menangis. Huyong serba salah lalu Huyong membujuk Hongju untuk kembali ke pangkalan. Di sana Huyong memaksa petugas memberitahu. Petugas itu pun bilang jika divisi Junho pindah ke gunung dan tak boleh dikunjungi selama 6 bulan. Hongju terkejut mendengar info itu. Mereka pun berjalan pulang menuju halte bus. Saat bus terakhir datang mereka pun tertinggal karena Hongju terjatuh. 어디로 갔는지 말해주세요. 너무 맵잖아. 야 신고를 해? Saat ini Huyong akan sampai di bandara, namun Hyeji menelpon dan bilang jika Hongju keserempet mobil. Huyong pun bergegas putar balik ke rumah sakit dan mencari Hongju. Di sana Hongju terbaring pingsan dengan luka-luka. Dokter datang dan Huyong bilang ia walinya. Saat kecil Hongju mendengar ibunya ingin mengirimnya ke panti asuhan, namun Hongju berusaha tenang dan tersenyum. Saat SMA Hongju demam tinggi, perawat memintanya istirahat di rumah namun Hongju tak ingin pulang karena ia tak merasa tenang di rumah. Saat Hongju sadar, Huyong memegang tangannya. Hongju bilang kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja, kamu boleh pergi. Huyong marah lalu meletakkan tangan Hongju di jantungnya. Kamu masih berpikir ini tanpa alasan? 뭘 자꾸 가? 내가 어딜 가? 뭐야? Hongju dan Huyong memiliki hubungan yang rumit. Huyong ingin menunjukkan perasaannya kepada Hongju, namun Hongju terus menghindar. Meskipun sebenarnya Hongju mulai menyukai Huyong,
Ia merasa ragu karena Huyong adalah cinta pertama sahabatnya, Hyeji. Saat tangan Huyong memegang tangannya dan diletakkan di dada Huyong, Hongju merasa sangat gugup. Saat menjalani pemeriksaan CT scan untuk memeriksa kemungkinan cedera di bagian dalam kepalanya, Hongju terus memikirkan perasaannya, tetapi ia berusaha menepis pikiran itu. Di sekolah, Hyeji meminta izin kepada ayahnya yang juga merupakan atasannya untuk meninggalkan kelas selama jam pelajaran berikutnya karena Hongju mengalami kecelakaan mobil. Ayah Hyeji yang panik segera memanggil Kyungtaek untuk mengantar Hyeji, tetapi Hyeji menolak. Namun, taksi yang ditunggu tidak kunjung datang, sehingga Hyeji terpaksa diantar oleh Kyungtaek. Sementara itu, Paman Huyong menerima telepon dari pihak keamanan rumah sakit mengenai koper yang ditinggalkan oleh Huyong. Saat Hyeji buru-buru keluar dari mobil, ia hampir terjatuh karena memakai sepatu hak tinggi. Untungnya, Kyungtaek dengan romantis menahan Hyeji dan mengambilkan sepatu dari bagasi mobil untuk dipakaikan ke kakinya. Hyeji mulai merasa diperhatikan oleh Kyungtaek. Setibanya di rumah sakit, Hyeji bertemu dengan Paman Huyong dan tiba-tiba bertanya apakah Paman tahu bahwa Huyong menyukai Hongju. Paman menjelaskan bahwa awalnya dia tidak mengetahui dan tidak menyangka bahwa cinta pertama keponakannya adalah Hongju. Setelah Hongju selesai menjalani pemeriksaan, mereka naik lift bersama. Tiba-tiba banyak orang masuk ke dalam lift, membuat mereka berdua terdesak dan tampak berdekatan. Saat itu, Hongju mulai berpikir tentang pertemuannya dengan Huyong yang memegang tangannya dan tidak ingin Huyong terus mendekatinya. Hongju meminta Huyong untuk berhenti merayunya, meskipun di budaya Amerika hal seperti itu mungkin biasa, di Korea orang bisa salah paham dengan sikap Huyong. Huyong bingung dengan maksud perkataan Hongju. 너 자꾸 앞에 봐. Hyeji가 좀 다분한 행동들이거든? 물론 내가 지금 Saat Hongju bertemu dengan Hyeji, dia menjelaskan keadaan setelah tertabrak mobil. Hyeji mengkhawatirkan Hongju karena ia terlihat terluka parah. Ketika akan pulang, Hongju hanya menyarankan agar Hyeji pulang bersama Huyong. Namun, Hyeji berpura-pura sudah berpacaran dengan Kyungtaek dan langsung memanggil Kyungtaek untuk mengumumkan bahwa mereka berdua telah resmi berpacaran. Kyungtaek, yang sebenarnya sudah lama menyukai Hyeji, merespons dengan baik. Padahal, Hyeji hanya berpura-pura. 달려왔다고 이따만한 차가 엄청난 속도로 부악. 가면서 하자. 가면서. 우리 경택 씨가 내가 너. Paman menawarkan untuk mengantar Huyong dan Hongju pulang, tetapi Hyeji memberi kode kepada pamannya untuk segera kembali ke kantor, sehingga paman pergi bersama Kyungtaek dan Hyeji. Paman kemudian memberikan kunci mobilnya kepada Huyong untuk mengantarkan Hongju. Di perjalanan, Hongju menerima kabar dari bosnya dan meminta izin libur selama seminggu. Sementara itu, paman yang mengira Hyeji dan Kyungtaek benar-benar berpacaran, terkejut mengetahui bahwa hubungan mereka hanya pura-pura. Kyungtaek memang menyukai Hyeji dan Hyeji mulai merasa nyaman dengan Kyungtaek. 아니 그러면은 이분이 그분이야? Huyong kemudian mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, ketika mereka terperosok ke dalam lubang galian setelah Huyong pulang dari pangkalan militer. Huyong meminta Hongju untuk menggunakan dahan pohon untuk menariknya keluar, tetapi Huyong gagal naik dan malah terjatuh, pingsan, dan akhirnya mereka menunggu sampai pagi ketika petugas datang untuk membantu mereka keluar. 그대로 물에 빠져서 죽을 것 같은데. Setelah mendengar cerita ini, Hongju tertawa mengingat kejadian tersebut. Huyong heran kenapa Hongju bisa melupakan momen yang begitu berarti. Hongju menjawab bahwa dia mudah melupakan momen yang terasa buruk karena semua yang berkaitan dengan Junho adalah kenangan buruk baginya. Huyong protes karena ini tidak ada hubungannya dengan Junho dan hanya momen mereka berdua. 기억나나 봐. Ketika sampai di rumah, Hongju bersikeras ingin naik ke rumahnya sendirian meskipun kakinya cedera. Ia hampir terjatuh, tetapi Huyong berhasil menangkapnya. Karena kejadian itu, Huyong membawa Hongju ke rumahnya dan memintanya untuk istirahat di kamarnya, sementara Huyong pergi untuk menebus resep obat yang diberikan oleh rumah sakit dan membeli beberapa makanan. Paman Huyong diajak oleh Hyeji ke kedai untuk makan, dan mereka berharap bisa bersama Huyong karena takut terus-menerus berpikir kotor. Malam itu,
Hongju memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di lantai atas, namun Huyong melihatnya dan mengetahui bahwa Hongju tidak bisa berjalan dengan baik. Huyong menggendong Hongju sampai ke atas, membuat hati Hongju berdebar-debar. Namun, ia tetap menepis perasaannya karena Huyong adalah orang yang disukai sahabatnya, Hyeji. 움직이면 떨어진다. 그래. Saat membereskan kamar, Huyong menemukan kartu nama milik Hongju yang terjatuh di situ, tertulis bahwa Hongju adalah seorang sutradara produksi animasi. Sementara itu, Huyong menerima telepon dari Joseph yang menanyakan kapan dia akan pulang ke Amerika, tetapi Huyong mengatakan bahwa dia belum bisa pulang. Di tempat lain, Junho merasa galau sambil menonton kartun dan teringat beberapa tahun lalu ketika Hongju mendukungnya dalam wawancara pertama sebagai penulis, meskipun Hongju ngantuk karena semalaman mengerjakan tugas. Hongju bahkan sampai tertidur di lokasi syuting. Teman Junho yang melihatnya mengingatkan Junho untuk mengaku mengalami serangan kepanikan agar Hongju tidak marah saat dia meninggalkannya. Junho menjawab bahwa di mata Hongju, dia adalah penulis yang hebat, jadi tidak mungkin dia mengakui kekurangannya. 편히 얘기해. Sementara itu, Huyong teringat kejadian 10 tahun yang lalu ketika mereka terperosok ke dalam lubang, dan mereka berbicara tentang cita-citanya di masa depan. Huyong mengatakan bahwa ia ingin menjadi sutradara produksi animasi tetapi merasa cita-cita itu tidak mungkin terwujud. Hongju kemudian berkata bahwa dirinya saja yang meraih impiannya, sehingga Huyong merasa terinspirasi untuk menjadi sutradara produksi animasi karena dia juga menyukai animasi. Hongju sempat bercanda akan memberikan 5% gajinya kepada Huyong jika ia sukses menjadi sutradara. 영쌤한테 따지러 갔잖아. 어떻게 그럴 수가 있냐고. 포기가 다 싫어? 싫은 건 아닌데. Keesokan paginya, Hyeji berusaha menjodohkan Hongju dengan Huyong dan memasukkan Huyong ke grup pertemanan mereka yang awalnya hanya berisi dirinya, Hongju, dan Sangpil. Ketika di grup chat, Hongju mengatakan bahwa dia lapar, Huyong pun mengundang Hongju untuk makan di rumahnya. Sebelumnya, Sangpil sudah memberitahu Huyong bahwa Hongju tidak suka makanan yang terlalu asin. Hyeji juga datang membawa sekotak tiramisu, makanan kesukaan Hongju. Saat makan, Huyong menggoda Hongju dengan bercanda meminta 5% dari total gajinya selama 10 tahun. Hongju menolak dan berkata bahwa dia hanya asal bicara saat masih SMA. Mereka pun tertawa bersama, karena Huyong sebenarnya juga hanya bercanda. 그 약속은 무효라고. 무효. 넌 매번 내 예상을 뛰어넘는다. 강우영 너라서 진지하게 대답한. Sementara itu, Junho datang ke perusahaan animasi dan bertanya mengapa rapat proyek animasi ditunda. Dia akhirnya diberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan. Ketika Junho tiba di tempat tinggal Hongju, dia melihat Hongju sedang bersama Huyong. Junho yang kesal karena rapat ditunda langsung bertanya kenapa Hongju sehat-sehat saja, padahal alasan sebenarnya adalah sakit. Dalam kemarahan, Junho marah-marah kepada Hongju dan secara mengejutkan Hongju bisa berjalan normal dan mendekati Junho. Junho berkata kepada Hongju bahwa jika dia tidak serius dalam bekerja, dia akan diberhentikan dari proyek tersebut. Hongju menjawab bahwa hal itu tidak masalah baginya. 너한테 이 정도밖에 안 돼? 내가 그랬어? 와. Kesal dengan tanggapan Hongju, Junho pergi ke atap meskipun kakinya sakit. Huyong mengikuti Hongju ke atap dan bertanya kenapa dia menangis. Hongju menjawab bahwa dia merasa malu karena selalu gagal dalam hubungan, dan kegagalannya selalu disaksikan oleh Huyong. Huyong kemudian berkata bahwa dia sebenarnya sangat bahagia saat hubungan Hongju gagal. Kemudian Huyong mendekati Hongju dan tampaknya mereka akan berciuman. Setelah kejadian 10 tahun yang lalu, ketika Huyong sempat tertidur dan bersandar pada Hongju, Hongju merasakan hatinya berdebar-debar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Hongju sudah menyukai Huyong sejak dulu, tetapi dia tidak menyadarinya dan mencoba menepis perasaan tersebut karena ia tak mau mengecewakan sahabatnya yang menyukai Huyong. Kembali ke 10 tahun yang lalu, di halte depan SMA, Huyong berniat memberikan beberapa novel yang telah dibelinya kepada Hongju. Namun,
Tiba-tiba ia menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa mereka akan segera pindah ke Amerika. Huyong merasa bingung dan meninggalkan Hongju di halte. Hongju merasa sakit hati dan bingung mengapa Huyong tidak menolak saat mencium bibirnya dan mengapa ia harus pergi begitu tiba-tiba. 엄마, 수영아. 너 돌았어? Di SMA, Hyeji yang bekerja di sana melihat Kyungtaek berlari dengan penampilan menarik. Hyeji mulai tertarik pada Kyungtaek karena sikapnya yang baik dan penampilannya yang menarik. Namun, Kyungtaek yang gugup memilih untuk menghindar ketika Hyeji mengejarnya. Sementara itu, Hongju datang ke kedai Sangpil dan meminta kacamata renang untuk membantu mengupas bawang. Ia gelisah setelah pernyataan cinta dari Huyong dan kejadian ciuman tersebut, sehingga datang ke kedai Sangpil untuk mengalihkan pikirannya. 아닌데? 아닌가? 깜짝이야. 왔음. Paman Huyong marah karena ada mobil yang diparkir sembarangan di depan kantornya. Ternyata mobil itu milik Nona Bi, yang dulunya ingin membeli gedung tersebut tetapi gagal karena sudah dibeli oleh Paman Huyong. Nona Bi dan Paman Huyong dulunya memiliki hubungan cinta pertama yang belum tuntas, dan kini hubungan mereka kembali memanas. Paman Huyong merasa kesal dan frustrasi dengan kehadiran Nona Bi. Sementara itu, Huyong terus mengingat kenangan indah bersama Hongju dan merasa bahagia. Paman Huyong menyuruh Huyong untuk pulang ke Amerika agar ia bisa sukses dan melupakan cinta pertamanya. Huyong akhirnya bertemu dengan Kyungtaek dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Ia mengundang Kyungtaek untuk berbicara berdua, meminta Kyungtaek untuk berani menolak ajakan ayahnya, dan mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah meminjamkan sepatu. 요? 숫자 다른 회사 대표가 숫자를 너무 Malam itu, Sangpil mengirim pesan kepada Huyong dengan foto Hongju sedang makan di kedai Sangpil, sambil memberitahukan bahwa Huyong sedang dalam perjalanan ke tempatnya. Mendengar itu, Hongju langsung berlari meninggalkan kedai Sangpil. Saat Huyong tiba, ia bertanya kemana Hongju pergi, dan Sangpil menjelaskan bahwa Hongju telah pergi dengan terburu-buru seperti orang yang dikejar hutang. Hongju teringat masa lalu ketika ia ingin menunjukkan rencana karirnya kepada Huyong, namun Huyong malah pergi meninggalkannya, padahal ia sudah menyuruhnya menunggu. 그쪽으로 갈게. 기다려. Keesokan paginya di sekolah, Hongju mengetahui bahwa Huyong telah pindah ke Amerika dan tidak mungkin kembali ke Korea. Hal ini mengonfirmasi bahwa Hongju sudah menyukai Huyong sejak SMA, tetapi menepis perasaannya. Keesokan harinya, Sangpil mengajak Hongju untuk pergi memancing. Hongju awalnya menolak karena kakinya cedera, tetapi Sangpil membujuknya dengan alasan bahwa memancing tidak akan mempengaruhi cedera kakinya. Setelah sekian lama membujuk, Hongju akhirnya setuju. Selain Sangpil dan Hongju, ada juga Paman dan Huyong. Saat istirahat di perjalanan, karena Paman Huyong mabuk, Hongju meminta Huyong untuk berhenti menggodanya karena membuat suasana canggung. Huyong menjawab bahwa ia suka suasana canggung seperti itu karena ia sudah menyatakan cintanya kepada Hongju. 야, 호영아! 홍주야, 나랑 너네 분위기 왜 그래? 왜? Setelah dari toilet, Hongju berniat melanjutkan perjalanan dan ingin menyetir. Namun, karena kakinya masih terluka, Huyong menawarkan diri untuk menyetir. Mengetahui bahwa Huyong yang menyetir, Paman Huyong langsung berpindah duduk di belakang agar Hongju bisa duduk di depan. Di tempat lain, Junho datang ke kantor Hongju dan meminta agar sutradaranya diganti. Nona Bi, bosnya, menjelaskan bahwa sutradara mereka adalah seorang profesional dan tidak mungkin mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Namun, Junho berpendapat bahwa penulis mereka tidak profesional karena tidak bisa memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan. Nona Bi kemudian menghubungi Hongju dan memberitahukan bahwa mulai pekan depan, Hongju harus bekerja di studio milik Junho, bukan di kantornya. 삼촌. Sementara itu, Huyong yang mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya ia memancing, berhasil mendapatkan ikan dengan sangat mudah. Sangpil pun mengatakan bahwa Huyong berbakat di semua bidang. Ketika mereka asyik berbicara sambil memancing, Huyong melihat topi Hongju di kejauhan.
Ia segera meminta Hongju untuk pergi ke tepi karena air akan segera naik. Namun, Hongju mengatakan bahwa ia ingin makan teripang dan gurita. Akhirnya, Huyong ikut mencarinya meskipun sebenarnya ia merasa takut untuk menangkap teripang. Di perjalanan, Hyeji menerima telepon dari kakaknya yang meminta dikirimi foto Kyungtaek. Ternyata, kakaknya sudah merencanakan untuk menjodohkan Kyungtaek dengan dirinya. Rencana akhir pekan itu bukan untuk naik gunung, melainkan kencan buta dengan kakaknya. Hyeji tampak kesal dengan rencana tersebut dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Kyungtaek. Sementara itu, Huyong dan Hongju menangkap banyak teripang dan kerang tetapi berhenti karena masih ingin mencari gurita. Saat berusaha menarik gurita yang terjebak di batu, mereka terjatuh dan hampir saling mencium bibir. Mereka tertawa, tetapi segera sadar bahwa air sudah mulai pasang sehingga mereka harus segera kembali ke villa. Di villa, Hyeji diminta untuk mencincang bawang, akan tetapi malah memukul-mukul meja. Semua orang bertanya mengapa ia marah, dan Hyeji menjelaskan bahwa ia kesal karena mantan pacarnya berselingkuh. Hyeji kemudian mengakui bahwa dia berbohong tentang hubungannya dengan Kyungtaek. Sebenarnya, ia hanya ingin agar temannya tidak menjauhi Huyong setelah menerima telepon dari kakaknya. Hyeji meminta Kyungtaek membatalkan kencan buta, dan juga mengaku bahwa dia menyukai Kyungtaek, tetapi Kyungtaek menolaknya karena ragu dan mengira Hyeji hanya bermain-main. Hongju bertanya mengapa Hyeji menyukai Kyungtaek. Hyeji menjelaskan bahwa Kyungtaek menarik dan memiliki tubuh yang kekar. Ia juga mengatakan bahwa jika Hongju menyukai Huyong, dia harus mengungkapkannya. 김 선생, 내가 이번엔 진짜 확실한 촉이 왔거든? Malam itu, saat makan malam, Hyeji memilih duduk di samping Kyungtaek untuk menunjukkan ketertarikan dan tidak mau menyerah. Hongju duduk di samping Huyong, dan paman duduk di samping Sangpil. Malam itu berakhir dengan menyenangkan dan mereka mengabadikan momen tersebut. Hongju bermimpi tentang masa lalunya saat dia ditinggalkan oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh bibinya. Namun, ketika bibinya hamil, Hongju ditinggalkan lagi dan harus tinggal di panti asuhan. Hongju mengalami trauma ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, terutama saat ditinggalkan oleh Junho. Dalam mimpinya, Huyong juga muncul dan bersiap untuk pergi meninggalkannya, yang membuat Hongju trauma karena dia merasa semua orang pada akhirnya akan meninggalkannya. 하나, 둘, 셋. 뭐 되지? Saat Hongju bangun, ia tidak menemukan siapapun. Ternyata, mereka sedang dalam perjalanan pulang, kecuali Huyong. Huyong yang baru tiba langsung ditanya oleh Hongju kemana teman-temannya yang lain. Huyong kemudian mengatakan bahwa mereka sudah pulang karena ada pekerjaan. Hongju yang teringat mimpinya bahwa Huyong akan pergi jika dia tidak menahannya, lalu meminta Huyong untuk tidak kembali ke Amerika. Huyong mengatakan dia akan selalu berada di samping Hongju, dan mereka pun berciuman. 준호 오빠, 나랑 얘기 좀 해. 그만 기다려, 종주야. Setelah Huyong berjanji kepada Hongju bahwa dia tidak akan meninggalkan Korea, mereka memutuskan untuk berpacaran. Pada hari itu, Huyong dan Hongju pergi berkencan di sebuah pulau, menikmati makanan laut dan berjalan-jalan di sepanjang pantai. Mereka berbicara tentang masa depan mereka bersama, dan kebahagiaan tampak jelas di wajah mereka. Setiap momen terasa sempurna, tetapi ketika paman Huyong menghubungi, Huyong menolak panggilannya. Dia merasa hari itu terlalu istimewa untuk diganggu oleh masalah-masalah yang biasa dibicarakan pamannya. Setelah malam berlalu, mereka kembali dengan hati yang penuh cinta. Ketika Hongju hendak turun dari mobil, Huyong menahannya dan mengajak makan malam di tempat yang mereka sukai. Namun, momen romantis mereka terganggu oleh kedatangan paman Huyong yang tiba-tiba muncul dengan wajah marah. Paman marah karena Huyong tidak menjawab teleponnya. Ternyata, ibu Huyong telah menelepon paman dan memberitahukan bahwa dia akan segera datang ke Korea untuk menjemput Huyong. 뭐해 둘이? 어?
아니, 무슨 수를 써서라도 너 데리고 나올게. Beberapa hari sebelumnya, Huyong telah memberitahu pamannya bahwa dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Paman kemudian meminta Huyong untuk segera kembali ke Amerika, karena sayang jika harus meninggalkan karirnya demi cinta yang belum pasti. Huyong meminta pamannya untuk tidak memberitahu Hongju bahwa dia telah keluar dari pekerjaannya. Teman lama Huyong dari Amerika, Joseph, lalu menghubungi Huyong dan memintanya kembali, meyakinkannya bahwa dia akan kalah dari perintah ibunya dan akan menyambutnya di Amerika. Huyong merasa dilema antara cintanya kepada Hongju dan tuntutan keluarganya di Amerika. 누구냐 너? 내 조카 강우영? Our family office. Don't worry about it. Setelah itu, Huyong keluar rumah dan meminta Hongju untuk keluar. Namun Hongju menolak, oleh sebab itu Huyong menyatakan perasaannya di telepon dan Hongju yang mendengarnya menjadi salting brutal. Pada suatu pagi, Hongju sudah berada di mall bersama Hyeji untuk menata rambut di salon kecantikan, berniat menarik perhatian Huyong. Dia berdandan cantik dan bahkan membeli pakaian baru. Huyong merasa kesal karena Hongju menghabiskan waktu dari pagi bersama Hyeji dan tidak memberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Saat Hongju dan Hyeji baru pulang, Huyong memotret mereka dari belakang dan mengirimkan foto tersebut kepada Huyong. Huyong menunggu kepulangan Hongju malam itu. 안 불러? 너 오늘 강호 형 부르기만 해. 오늘 우리 Ketika Hongju tiba bersama paman dalam keadaan mabuk, paman terus mengoceh tentang cinta pertamanya yang gagal. Dia bahkan menelepon Nonbi untuk menanyakan apakah dia adalah cinta pertamanya, namun Nonbi mengelak. Paman terus berbicara tentang alasan mereka putus 20 tahun yang lalu. Hongju kemudian mengambil telepon dan mengatakan bahwa dia adalah teman pamannya Huyong. Huyong kemudian membantu pamannya masuk ke dalam rumah. Namun, karena paman terus mengoceh, Huyong akhirnya meninggalkannya dan menarik Hongju, yang menyadari bahwa penampilan rambut Hongju berbeda. Huyong tersenyum senang karena Hongju telah memperbaiki penampilannya untuk menarik perhatiannya. 벼. 삶아가지고 겁나 잘생겼잖아. 그럼 오늘 많이 받아야겠다. Keesokan harinya, Hongju bersiap untuk pergi kencan bersama Huyong. Sementara itu, Hyeji sudah berdandan seperti orang yang akan naik gunung, namun rencana mendaki gunung dengan Kyungtaek batal karena Kyungtaek sedang sakit. Ayah Hyeji kemudian berbicara dengan Hyeji dan mengatakan bahwa dia ingin Kyungtaek menjadi menantunya karena Kyungtaek adalah orang yang baik. Hyeji mengaku dekat dan tertarik pada Kyungtaek, tetapi ayahnya tertawa mengira Hyeji hanya cemburu karena ayahnya ingin menjodohkan Kyungtaek dengan kakaknya. Kesal dengan situasi tersebut, Hyeji mendatangi rumah Hongju yang sudah siap untuk pergi kencan dengan Huyong. Akhirnya, Hyeji ikut dalam kencan tersebut, yang membuat Huyong kesal dan dia sengaja memegang tangan Hongju. Hyeji bercerita bahwa dia sudah berdandan maksimal, tetapi ternyata Kyungtaek sedang sakit. Sementara itu, Kyungtaek menerima pesan dari Hyeji yang menanyakan kabarnya namun tidak sempat membalas karena baru bangun. Hongju menyarankan agar Hyeji menjenguk Kyungtaek, dan Huyong serta Hongju mengantarkan Hyeji ke apartemen Kyungtaek. Kyungtaek yang merasa lebih feminin dalam penampilannya, bertanya kepada Hongju mengapa Hyeji bisa berubah drastis padahal dulu dia pemalu. 근데 우리 오늘 어디 복동의 문제네. 티라미수 3개 주세요. 누구 덕에? Hongju bercerita bahwa saat kuliah, Hyeji langsung merubah penampilannya karena telah memakai seragam sekolah lagi dan sangat diidolai oleh banyak orang. Sebelum mengunjungi apartemen Kyungtaek, Hyeji mampir untuk membeli salad di dekat sana. Saat itu, Kyungtaek sedang mengantarkan ibunya pulang dan mencari taksi. Ibu Kyungtaek yang melihat Hyeji langsung bersemangat, menganggap Hyeji sebagai calon menantu yang baik. Ibu Kyungtaek banyak bertanya tentang umur dan hal-hal lainnya, berharap Hyeji bisa menjadi menantunya. Namun, setelah ibunya pulang, Kyungtaek menyadari bahwa Hyeji tidak tertarik padanya dan merasa kecewa. 선생님! 아이고 딱 좋네. 괜찮아요. 저 그냥 여기서 걸어가면 돼요. 우리 경택이하고 같은 학교 교사. 하시면 연락해요. 아이고 알았다니까. Di sisi lain, Huyong dan Hongju merencanakan pertemuan dengan Junho, yang akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki alasan khusus atau hal tertentu yang membuatnya jatuh cinta pada Hongju.
Namun, setiap kali Hongju menyebut namanya, hatinya selalu berdebar. Saat itulah dia menyadari bahwa dia menyukai Hongju. Sayangnya, suasana romantis mereka terganggu oleh telepon dari pamannya. Setelah Huyong menolak panggilan tersebut, momen kemesraan mereka terhenti. Paman akhirnya menelepon Hongju dan mengatakan bahwa ada keadaan darurat yang memerlukan perhatian Huyong dan meminta Hongju untuk berpikir kembali tentang keputusan Huyong. 너도 마찬가지거든. Sementara itu, Hyeji mengembalikan sepatu milik Kyungtaek yang telah dibersihkan. Kyungtaek ingin mengatakan sesuatu hari itu, berniat meminta maaf kepada Hyeji dan mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Namun, ketika dia mencoba mendekati Hyeji untuk berbicara, dia tidak mendapatkan kesempatan yang tepat. Kyungtaek merasa salah paham dan mengira bahwa Hyeji tidak ingin mendekatinya lagi. Hongju mendatangi rumah Junho sesuai permintaan bosnya, merasa tidak nyaman namun tetap datang. Di sana, Hongju melihat tumpukan surat yang pernah dia kirimkan saat berpisah dengan Junho serta semua novel yang disukainya diletakkan di atas meja. Dia juga melihat foto kebersamaan mereka yang masih tertempel di dinding rumah Junho. Di kantor, paman mempersiapkan kedatangan Ibu Huyong yang merupakan CEO perusahaan mereka. Paman meminta agar Huyong tidak membawa ibunya kembali ke rumah nenek mereka yang sekarang ditempati oleh paman, karena rumah tersebut telah direnovasi menjadi lebih modern. Ibu Huyong meminta paman untuk mencarikan tempat tinggal karena rumah peninggalan orang tua mereka sekarang telah disewakan. Ibu Huyong juga menyatakan bahwa dia akan bekerja di Korea untuk mengurus cabang perusahaan mereka di sana selama Huyong belum mau kembali ke Amerika. Junho, yang mendengar bahwa Hongju ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya, bertanya apakah alasan Hongju meninggalkannya dulu adalah karena dia sakit, dan apakah Hongju akan kembali jika dia sembuh. Hongju tampak terkejut dengan pertanyaan Junho. 괜찮아요? 나 다시 받아줄 거야. Akhirnya, Huyong dan Hongju merasa bahwa cinta mereka diuji oleh berbagai tantangan. Mereka harus menghadapi tekanan dari keluarga, karir, dan masa lalu yang masih menghantui mereka. Namun, mereka bertekad untuk tetap bersama dan memperjuangkan cinta mereka apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Bagaimana kelanjutan kisah Huyong dan Hongju? Apakah mereka akan bertahan bersama meski menghadapi banyak rintangan? Jangan lewatkan episode berikutnya untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. See you next time.